Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami hormati Bapak Kepala Desa Lemano bersama staf, Bapak Kepala BPD, ada tim adik mahasiswa dari Kupang yang kami banggakan. Akhirnya para hadirin yang hadir pada pagi hari ini, khususnya kita pencinta pupuk organik yang kita hadirkan dan tempatan ini. Pada tempat yang pertama, kami sebagai ketua kelompok Tani Lamano mengucapkan selamat datang di pondok kami ini. Kita semua saling berbagi ilmu pada ini, baik dari maupun para petani yang berpengalaman tadi bagikan sama mereka sehingga mengenalkan kita dari mahasiswa bukan bisa tahu bahwa dalam ini. Dan Bapak dari PTB juga memberikan nomor produk sekaligus menyampaikan semua apa yang dibutuhkan para petani yang ini. Pada tempat kita semua bahwa dengan ini kami mengundang Bapak Kepala Desa Lamano untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Kelompok Tani Lamano. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Desa sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala BPD dan juga sobat petani yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Kelompok Tani Lamano bersama dengan anggota. Yang saya hormati Bapak dari Eko Parlu dari Bandung sudah jauh-jauh hadir pada kesempatan pagi hari ini bersama kita, dan juga adik-adik teman-teman dari Politeknik Negeri Kupang, anggota kelompok tani se-Desa Lamano, teman-teman perangkat, kepala dusun, bapak kepala sekolah, semua kita yang hadir yang sama saya hormati. Puji Tuhan kita bisa dapat bertemu berkumpul pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kita nafas untuk bisa membicarakan hal-hal berkaitan dengan pertanian. Saya ingin menyampaikan beberapa garis-garis besar bahwa kaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini dalam anggaran APBD desa kami, Desa Lamano pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan amanat aturan PMK 190 dengan mewajibkan desa harus menganggarkan 20% dari dana desa untuk ketahanan pangan. Oleh karena itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan kepada kelompok-kelompok yang lain dan juga kelompok Lamano, dan tentunya ada kelompok Kodehama yang menjadi kebanggaan di desa ini. Bahwa kelompok Lamano ini sesungguhnya adalah kelompok yang kelasnya sampai sudah kelas utama. Di Flores Timur ada 2 kelompok itu, dan termasuk di Desa Lamano ini juga yang satunya, dan satu lagi di Adonara Barat di daerah Waimada. Kurang lebih informasi seperti itu. Ibu dan Bapak saudara-saudara sekalian, oleh karena itu maka kemudian kegiatan ini kita laksanakan di Kodehama dan juga pada hari ini kita laksanakan di Lamano. Beberapa informasi penting yang perlu saya sampaikan bahwa kaitan dengan ketahanan pangan dan penguatan kapasitas kelompok kita pada hari ini. Yang pertama, tentu nanti kita akan evaluasi kembali kepada ketua kelompok. Ternyata bahwa kita hadir untuk memberikan pikiran-pikiran dan masukan-masukan, tetapi mestinya juga anggota kelompok yang lebih banyak daripada kita yang memberikan masukan-masukan. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Artinya
Harapan kami bahwa lebih banyak anggota kelompok yang mendengar informasi-informasi, ilmu-ilmu yang sebentar akan disampaikan oleh Kepala BPP dan teman sobat petani dan juga dari Eco Farming, betul-betul itu bisa terserap, betul-betul itu bisa tersampaikan, sehingga kita bisa merencanakan sebuah tindak lanjut, ada sebuah kepastian di sana. Oleh karena itu, baru-baru ini kami melakukan sebuah terobosan kebijakan, melakukan studi banding, melakukan penelitian di sebuah desa di Kecamatan Tanjung Bunga. Desa itu desa Jeking Demak. Jadi desa itu kita dari Larantuka sekitar 2 jam. Kampung itu, desa itu yang paling ujung. Setelah itu kita mendapatkan air laut. Memang paling ujung sudah jalan sampai mentok di situ. Di sana ternyata memang mereka luar biasa. Begitu banyak potensi mereka, tetapi yang diutamakan adalah jagung. Jagung menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Bahwa ini ada otak, ada pikiran gue yang untuk berpikir itu tentang marketingnya, bagaimana kemudian ininya, harga jual gue pikir bahwa sama. Kenapa jauh-jauh gue sampai di sana seperti jalan ke neraka? Karena untuk Mio itu dulu. Jadi mikir dokternya mak sudah. Hal yang lain dokternya gue yang pikir. Itu berbagi pikiran supaya dokternya kadang-kadang kita tak mau, tetapi kemudian kita dokternya pikir, Mio tanahnya tak nawa. Coba mikirnya dokternya gue berpikir untuk bisa menyiapkan segala sesuatunya, lalu kemudian kita nanti lihat pada hasilnya. Kerja ini 3 bulan, Pak menyampaikan bahwa kerja 3 bulan ini satu petani pada waktu itu dia yang bisa menghasilkan 10 juta diuangkan dalam rupiah. Tapi kondisi tanah lain lagi nih. Nah, bayangkan kalau tanah tidak kecil. Ini informasi baik untuk kita sekalian, tetapi paling tidak bahwa ini kembali kepada ketua dan anggota kelompok, bagaimana respon kita. Mungkin hanya itu saja atas nama saya Kepala Desa Lamalota dan seizin kita sekalian dan juga doa restu leluhur tanah dan juga leluhur di kelompok Lama Mana ini, maka kegiatan penguatan kapasitas kelompok tani Lama Mana dalam program kegiatan pembuatan nenas di luar musim dan juga sosialisasi dari Eco Farming, saya pada hari ini saya buka dengan resmi. Sekian dari terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kepala Desa Lamalota yang telah membuka kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya kata sambutan dari PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Lamalota, apa kabar? Ya? Sudah sarapan semua belum? Baik ya, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, alangkah indahnya saling kenal dulu ya. Biasa pepatah mengatakan kalau tak kenal makanya tak sayang. Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara sayang sama saya kenalkan diri dulu. Ya, nama saya Junaidin ya, asal saya dari Bina. Saya berkeluarga di sini, jodoh di sini. Domisili di Larantuka sejak tahun 2005 dan sampai sekarang, dan tidak asing lagi ya, bisa dibilang begitu. Jadi baik, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Ketua BPP Menara Timur, ya, Ketua Kelompok, serta adik-adik dong, mahasiswa, selamat pagi. Yang saya hormati pula masyarakat yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Baik, inti pada pertemuan pagi hari ini, nanti saya akan lebih fokus di bidang pertanian dan di bidang peternakan. Kalau di perusahaan kita ini ada 5 bidang, bidang otomotif, pertanian, peternakan, kesehatan, dan kecantikan. Tapi pokok ini hari saya akan membahas bagaimana
tentang di bidang pertanian dan bidang peternakan. Jadi mungkin langsung saja ya, saya akan perkenalkan dulu nama perusahaan kita. Nah, sehingga informasinya tidak sepotong-sepotong. Biasa ketemu saya di lapangan, banyak yang menggunakan karena informasinya sepotong-sepotong tidak tahu menggunakan. Apalagi tujuan dari perusahaan kita ini, banyak yang memakai tapi tidak tahu tujuan perusahaan kita ini. Sederhana, ada dua tujuan perusahaan kita ini. Yang pertama, bagaimana contoh di bidang pertanian, bagaimana meningkatkan hasil produksi pertanian. Lalu yang kedua, lewat perusahaan kita juga kita semua akan sejahtera. Sejahtera itu seperti apa? Nah, sekarang saya akan mulai. Jadi saya akan perkenalkan perusahaan kita dulu ya. Dulu namanya PT BES ya, sekarang diganti dengan BES Corporation Bandung. Jadi BES ini Bandung Eko Sinergi Teknologi, beralamat di Kota Bandung. Jadi perusahaan ini dimiliki oleh salah satu orang, namanya Haji Febrian Agung. Beliau ini juga masih muda, umur 38 tahun, Bapak Ibu. Jadi beliau juga termasuk lulusan ITB Bandung. Jadi beliau membangun perusahaan ini baru usia dia, baru 2017 yang lalu, Bapak Ibu. Nah, tentu di setiap instansi atau perusahaan pasti ada yang namanya visi dan misi, ya. Visi dan misi daripada perusahaan ini, Bapak Ibu, bukan sekedar kita membaca lalu mendengar ya, tapi sudah real, bukti di lapangan. Jadi saya bicarakan masalah visinya dulu ya. Visi yang pertama daripada perusahaan BES Corporation Bandung ini, satu, menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat segera terbebas dari jeratan hutang dan riba. Dalam arti di sini tidak ada riba-riba ya. Contoh dari riba itu contoh kita pinjam uang, contoh ya kecil ya, pinjam uang 1 juta kembalinya 1.200.000, itulah riba, 200 itu riba. Nah, mencegah itulah perusahaan kita. Lalu mengenai utang piutang, Bapak Ibu, orang yang punya utang puluhan juta, ratusan juta, bahkan M itu kan, yang bunyi M saja ada yang tidak sampai 1 tahun lunas utangnya, ada 1 tahun lebih lunas, begitu. Apalagi mungkin di sini tidak ada yang utang ya, Bapak Ibu. Di sini tidak ada yang utang ya, sedikit. Mau nggak 1 tahun, 2 tahun lunas utangnya dalam 15 tahun, 10 tahun tadi. Nah, nanti kita lihat ya, nanti dilihat di YouTube ya, orang-orang yang punya utang lunas dalam waktu cepat. Itulah arti dari visinya tadi. Yang kedua, menjadi perusahaan direct selling atau perusahaan penjual langsung, perjanjian syariah terbesar dan terbaik di Asia Tenggara. Dan perusahaan kita ini sudah go internasional, Bapak Ibu. Ya, sudah go internasional. Lalu yang berikutnya, meningkatkan ekonomi. Begitu luar biasanya perusahaan kita ini, dampaknya sampai meningkatkan ekonomi bangsa, Bapak Ibu. Itulah visi dari BES Corporation Bandung. Lalu masuk pada misinya. Misinya yang jelas di sini, perusahaan kita ini membuka peluang usaha bagi siapapun. Ya, di sini tidak penting latar belakang Anda, status Anda, umur Anda, tidak penting di sini. Coba cek di YouTube ya. Ada yang tidak tamat sekolah, ada hanya tamat SD, ada yang anak hanya SMP, SMA, mahasiswa, ya. Banyak yang sampai mulai yang tidak sekolah sampai yang eselon 1, eselon 2 sudah ada di sini semua, Bapak Ibu. Nah, kalau mengenai peluang tadi, mau gaji berapa di sini? Tak terbatas, tergantung dari Anda. Ya, artinya arti dari peluang ini, Bapak Ibu, mungkin kita semua ini sudah punya pekerjaan, ya. Mungkin Bapak Desa sudah punya pekerjaan, ini Ketua PPP sudah punya pekerjaan. Nah, apalagi baru-baru banyak PHK ya, banyak dirumahkan. Nah, di sini adalah bentuk salah satu peluang kerja. Yang penting kita jangan gengsi. Ya, dosen saja berbisnis di sini, berdagang di sini. Pengusaha kelas kakap saja berbisnis, TNI Polri banyak di sini, Bapak Ibu. Itulah mungkin ada adik-adik orang yang sudah kuliah,
ya masih nganggur. Artinya status apapun sekolahnya itu tidak penting ya. Sekalipun tidak pendidikan bisa. Di sini adalah salah satu peluang. Nah, lalu yang berikutnya, misi yang berikutnya menciptakan 1.000 miliarder baru dalam setiap tahun perusahaan Best Corporation Bandung ini. Jadi baru 5-6 tahun perusahaan ini sudah mencetak 16-17 ribu miliarder. Nah, betul tidak ya yang Pak Jun omong ini, yang Pak Jun ini omong ini? Ketik ya di YouTube ya. Nah, contoh biasanya saya kalau berhadapan dengan seseorang, saya lihat profesinya ya. Contoh saya ketemu Bapak Kades beberapa hari lalu, saya tunjuk Kades sukses di PTB, singkatnya begitu. Kalau saya ketemu adik-adik mahasiswa, saya ketik saja di dalam YouTube, mahasiswa sukses di PTB. Saya ketemu kelompok-kelompok tani, saya tunjuk petani sukses di PTB. Ketemu TNI Polri, nah saya ketemu kemarin juga Bapak Kapolres, saya ketemu kemarin, saya tunjuk Kapolres. Bapak Kapolres itu banyak di sini yang sudah sukses. Saya ketemu dokter Edu kemarin, saya ketemu juga banyak dokter yang sukses di sini. Artinya dari semua profesi semua sudah ada, mulai dari pemulung ya sampai pengusaha kelas kakap sudah ada di sini semua Bapak Ibu. Itulah artinya tadi menciptakan 1.000 miliarder baru 5 tahun perusahaan Best Corporation sudah mencetak 17 ribu miliarder, bukan baru di Indonesia saja Bapak Ibu. Lihat dari negara-negara tetangga, Malaysia, Thailand, datuk-datuk saja dari Brunei itu mengambil peluang ini Bapak Ibu. Ya, ini adalah sebuah peluang emas bagi kita semua. Anda mau gaji berapa di sini tergantung kinerja Anda. Itulah misi daripada perusahaan tadi. Lalu yang berikutnya memberikan produk yang berkualitas hasil karya anak bangsa. Jadi kita juga sebagai bangsa Indonesia merasa bangga sekali bahwa produk-produk kita sudah dikenal oleh negara-negara luar. Ya contoh di bidang pertanian, eco farming, Thailand, Malaysia sudah menggunakan mikroorganisme kita. Nah ini luar biasanya SK Kementerian Pertanian Bapak Ibu ya. Ya, jadi Best Corporation Bandung ini bergerak di 5 bidang ya. Hadirlah di bidang pertanian ini, dan ini nanti saya akan buat bagaimana tutorial membuat biangnya juga ya. Lalu nanti 1-2 poin kita turun dari saya. Semua kita kompak ya. Dan ini juga saya masukkan di media sosial saya inginkan. Nah, jadi hadirlah yang pertama di bidang pertanian ya, ada 4 item produk yang ada namanya mikroorganik eco farming ya. Ya kalau dalam hal pertanian, kalau dalam buku ada kimia. Kalau dalam pertanian kan ada mikro ya, bahasa mikroorganik. Nah, yang muncul yang pertama adalah mikroorganik. Lalu ada namanya pilus, ada namanya fotosintesa, lalu ada yang namanya pembasmi hama, agen hayati atau ekoplan ya. Jadi saya bahas mengenai eco farming dulu. Jadi eco farming ini Bapak Ibu hasil penelitian 17 tahun oleh ahli pertanian, baru berhasil Bapak Ibu. Kita enak-enak saja, tinggal beli kita pakai. Tapi yang meneliti luar biasa 17 tahun baru berhasil Bapak Ibu. Manfaat dari eco farming ini, 1, dapat memberikan 13 unsur hara tanah, dapat memberikan imun pada tanaman, dapat mencegah hama, dapat mempercepat masa panen, lalu dapat memberikan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Nah, contoh di TV Bang, di TV apa saja lihat saja. Biasa itu kebanyakan masyarakat di Makassar itu sampai kepala daerah-daerah bupati dong itu panen raya. Contoh dalam hal padi ya. Ya, perbandingan antara kimia 1 hektar ya. Biasanya 1 hektar bisa kalau pakai kimia 45 ton. Tapi kalau menggunakan mikroorganik eco farming ini bisa 7-8 ton itu semua. Nah, setelah itu bagaimana cara menggunakannya? Ya, nanti saya buat dulu, nanti saya jelaskan dulu. Nah, ada beberapa sumber air yang kita harus pakai, Bapak Ibu. Ada 4, ada air sumur, pam, mineral asli atau apa ya. Kalau kami tidak pakai kalau 2 itu. Kalau air sumur bisa nggak Pak Jun pakai air sumur? Bukan tidak bisa, bisa. Nah, kalau air pam kan, ya itu ada sedikit mengandung kimia kalau dibilang ya. Nah, maka kami sarankan kalau mau buat yang eco farming
disarankan dengan air mineral asli atau lebih bagusnya air kelapa ya. Ada beberapa 3 tahap tadi ya. Bulan Mei dengan 11 dengan 3 dan Mei. Oh iya. ya. Artinya mungkin dari semua tanaman mungkin ada beda-beda di bulan Mei maksudnya. Ada jenis tanaman tertentu, tanaman umur panjang itu kan ada yang istilahnya dia sudah habis masa berbuah contohnya. Oh iya. Nah, ada jenis tertentu. Sementara ada yang sementara start mau berbuah contohnya ini binti dan lain sebagainya. Artinya ada tidak ada yang waktunya beda-beda Pak ya. Maksudnya begini Pak. Lihat dari waktunya volume aplikasinya itu berapa misalnya dari dalam penjelasan tadi waktu aplikasinya oke, tetapi volumenya juga menjadi saya kami menjelaskan seperti itu. Jenis tanaman tadi seperti ada beda dari tanaman. Saya cari kalau bisa juga jenis tanamannya seperti apa atau dan setelah perlakuan aplikasi di tanaman sayuran mungkin masa atau waktu durasinya kapan bisa digunakan. Kasih bahasa tadi. Oh baik, terima kasih. Pertanyaan luar biasa sekali dari Pak siapa saya? Pak Lukas ya, ini beliau juga penyuluh juga. Artinya tadi saya tidak clearkan ya. Ada beberapa jenis tanaman kan banyak yang yang saya omong tentang mulai aplikasinya bulan 12 ke 3 dan Mei itu di mente ya. Di mente kan sesuai ya. Kalau di bulan 5 itu kan pas mau pembuahan Pak itu enak sekali, itu di maintain. Jujur saja untuk vanili ini saya belum melakukan Pak ya. Itu sesuai dengan tanaman tertentu ya. Nah contoh kalau kemiri ke apa sikat saja, nggak ada batas waktu. 1 kali sebulan, 3 kali berturut-turut dalam 1 bulan boleh. Silakan Bapak Desa. Ya, selamat siang. Selamat siang. Adik-adik mahasiswa dan juga anggota kelompok, ketua kelompok, kita semua yang hadir, teman-teman sobat petani. Kita pada hari ini bersama dengan Eco Farming dari jauh-jauh dari Bandung sudah hadir di desa kami. Tentunya kami sangat berterima kasih dan juga memberikan apresiasi kepada Pak Junaidin. Ini luar biasa, sudah memberikan ilmu bagi kami. Ini kami dengan teman-teman mahasiswa dari luar biasa. Ini karena potensi kami di desa kami di lereng gunung, tetapi kami memiliki sumber daya alam yang cukup, tetapi kemampuan kami tidak bisa pandai mengolah semuanya. Kami butuh mereka-mereka ini hadir untuk membantu kami. Ini yang luar biasa bagi kami, bahwa hari ini kita semua sesuai dengan pengetahuan kita Descartes. Aku berpikir maka aku ada. Terima kasih, selamat siang. Ayo mari merapat lagi. Perhati bidang pertanian. Hari ini kami hadir di Desa Lamalota bersama pemerintah desa juga dari PT Best Operation hadir dengan produk organik yang memang saat ini lagi tren, lagi masyarakat butuhkan. Untuk itu bersama Balai Tumbuhan Pertanian berkolaborasi untuk bagaimana menggaungkan pertanian organik khusus di desa Bekasi. Salam untuk kita semua. Oke, baik, terima kasih atas sarannya Bapak dengan Bapak Desa. Kalau di sini nanti moto-motonya berkah Noriba Bapak ya. Kita salam sinergi Go berkah Noriba. Bisa? Kompak ya? 1, 2, 3. Salam sinergi Go berkah Noriba. Sekali lagi. Salam sinergi Go berkah Noriba. Dulu kan supaya dapat bisa lagi bisa loh. Saya akan menjadi seluruh daerah. Ya, ikan ini dia. Oke. Nanti dipraktekkan di kebun. Maka di tengah-tengah. saya di tengah kan? Ya. Di mana saya? Ayo. Oke, salah. Kanan terus ya. Ya.
Ganti gaya. Ini petebes. Pasang kemak tadi. Oke, dan banyak-banyak. 50 ml. tempat itu ya, maksudnya yang kecil itu. Ah, Penuh. empat kali ya. Hanya ukuran 200 ml. Ya. Halo saudara-saudara, ini kita lagi makan. Ya. Makan air. 4 kali ya. Iya. Wah. Kurang ya. Ya. Biasa begitu. Nah, biasa. Pertama tuh agak kurang sedikit. Sudah 200. Sekarang diaduk. Pertama sedikit. Organik. Ya. Orang makan sih tidak apa. Ya. Oh, cuma Ketuanya ini kan? Harus siapa? Permisi. Sama-sama ya. Kita siram ya, oke? Ya. Ini jam untuk tanaman. Oh. Kedua ini. Manusia yang terakhir. Ini langsung baik kita. Daun-daun itu dikasih masuk supaya jadi berpur. Baru sementara dibenamkan daun-daun ya. Ya, taruh daun-daun tuh. Daun apa saja taruh. Nah, sudah. Ini yang lain mau dipisah ke di mana? Taruh. Supaya jadi berpur itu. Bunga juga sudah